Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube saya, yakni Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya ya, mengenai perbandingan kualitatif untuk tes CPNS tahun 2023. Jadi tanpa basa-basi, sebelum masuk ke video ini jangan lupa like, share, dan subscribe, karena subscribe itu penting bagi perkembangan akun channel pribadi saya guys ya. Jadi kita langsung mulai ke soalnya. Oke, kemarin kita sudah bahas dari nomor 1 sampai nomor 5, dan sekarang kita mau bahas dari 6 sampai 10 ya. Ya, kemarin kakak lupa menjelaskan bahwa di perbandingan kualitatif itu ada dua konsep. Yang satu, perbandingan kualitatif dengan nilai sebanding. Yang kedua adalah dengan nilai yang tak sebanding atau tak senilai. Tapi ini soalnya nomor 6 sampai 10 ini soal-soal contoh nilai sebanding ya. Nanti mungkin di nomor 11 sampai nomor 15 atau di part selanjutnya kakak akan menjelaskan bagaimana atau konsep dari pengerjaan perbandingan kualitatif untuk yang tak senilai atau tak sebanding. Oke, kita langsung masuk di nomor 6. Oke, nomor 6. Harga satu lusin pensil adalah Rp60.000. Berapa harga yang harus dibayarkan jika Rudy membeli 6 buah pensil ya? Jadi seperti biasa ketika teman-teman mengerjakan sebuah contoh soal atau soal ya, entah itu soal yang mudah atau yang rumit, tetap teman-teman harus tulis dengan konsep matematika ya. Oke, jadi 60.000 ya, 60.000 satu lusin atau 12 buah ya. Satu lusin itu jumlahnya itu 12 ya. Jadi kalau berarti ini 12 ya, 12 buah itu sama dengan 60.000 ya, 60.000. Nah, ketika misalnya ya Rudy membeli 6 buah pensil saja, 6 buah. Maka berapa jumlahnya ya? Oke. Sebenarnya secara logika itu sebenarnya sudah bisa ya, teman-teman sudah bisa mendapatkan jawabannya gitu. Karena kan ketika harga satu lusin pensil itu 60.000 ya. Lalu berapa harga yang harus dibayarkan ketika Rudy hanya membeli 6 buah pensil saja? Berarti seharusnya kan dibagi 1/2 ya. Karena kan satu lusin 12, 6 buah itu berarti bagi 2-nya. Jadi sebenarnya hasilnya A ya. Ini secara logika ya, secara pengerjaan tanpa coret-coret dengan matematika. Nah, kalau kita menggunakan rumus untuk mengerjakan perbandingan kualitatif, bentuknya akan begini ya. Jadi teman-teman itu harus samakan ya, 12 di sebelah kanan ya. Kanan itu kita tulis perbandingan angkanya atau perbandingan angka yang ada di sini ya. Di sini. Jadi di sini kan 12 banding 6. Nah, selanjutnya yang kiri teman-teman itu biasa kakak sebut itu kiri itu di bagian hasilnya gitu. Misalnya kan seperti ini, kita membeli 12 buah, hasilnya yang kita bayar adalah 60.000. Jadi di bagian kiri itu kita tulis berarti 60.000 ya. 10.000 kita per dengan, karena ini tanda tanya ya, jadi kita tulis saja X. Nah, X. Jadi penyelesaiannya adalah teman-teman tinggal kali silang aja di sini. Kali silang ya, teman-teman kali silang aja di sini. Kali silang. Jadi tinggal 6 kali 60.000 sama dengan berarti 12x ya, 12x. Jadi ini dikali berarti 360.000 rupiah X. Jadi 12-nya ya kita pindah ke yang aslinya perkalian, kita buat jadi pembagian ya. Jadi sama dengan selanjutnya di sini berarti ini kita coret tinggal 3. Jadi X itu sama dengan 30.000 rupiah. Nah, ini jawabannya ya. Jadi sebenarnya bisa ya teman-teman menggunakan secara logika bisa, cuma kan orang kan berbeda-beda gitu. Dan ini soal yang menurut kakak gampang, jadi bisa menggunakan logika langsung. Cuma ketika kita diberikan jumlah-jumlah yang besar pasti agak susah gitu. Oke, jadi teman-teman ingat aja nih ya, ini ada di bagian kanan sama di bagian kiri. Oke, kanan itu adalah objek atau jumlah dan sebagainya.
Kalau yang kiri adalah hasilnya, semua hasil itu di bagian kiri gitu. Itu kalau perbandingan senilai ya. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya. Oke, lanjut nomor 7. Seorang penulis bisa mengetik sebanyak 1400 kata dalam 1 jam atau 60 menit ya, 60 menit. Nah, oke, selanjutnya lalu berapa kata yang bisa dihasilkan oleh penulis tersebut apabila mengerjakan selama 1 jam 30 menit atau 1 jam 30 menit, berarti ini kita hitung 90 ya, 60 menit ya. Nah, lalu jika berhasil mengetik 2000 kata, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan penulis tersebut? Oke, kita tulis ya seperti biasa tadi. Yang di bagian kanan itu adalah nilai 1400 ya. 1400 terus sama dengan ini ya, 1 jam atau 60 menit. 60 menit berarti per 90 menit. Nah, ini karena kita mau cari berapa jumlah seorang penulis bisa mengetik, berarti kita buat X ya. Jadi ini dikali silang seperti biasa. Kali silang, ini jadi kali silang. Berarti hasilnya adalah, ini dicoret aja ya supaya lebih ringkas. Oke, kita lanjut. Ini. Oke, jadi kita kali 1400 ya. Kita kali dengan 9 sama dengan 6x. Jadi untuk mendapatkan x berarti ini dikali, berarti berapa ya? 14 kali 9 berarti 6, 3 sisa 3 ya. Berarti ini berarti 126 ya. 126 nolnya 2 dibagi 6. Jadi 126 kita bagi 6 berapa? 6. 221 ya, berarti ini coret yang tinggal 21. Jadi untuk X 21 ya. Jadi untuk X itu nilainya atau jumlah kata ketika jumlah pengetikan ya ketika 1 jam 30 menit atau 90 menit itu berjumlah 2100 kata. Oke, soalnya kita sudah tahu ya jawabannya adalah B. Nah, cuma kita ada pertanyaan kembali ya, ketika 2000 bagaimana? Kalau 2000 berapa jam yang dihasilkan? Nah, kalau misalnya 2000 kata, kita pakai perbandingan yang lagi ya, berarti kita pakai bebas, bisa pakai yang perbandingan ini, bisa pakai perbandingan baru juga boleh. Kita pakai perbandingan yang lama aja ya. Berarti 1400 dibagi 2000 ya. 2000, oke. Baru ini kan sudah kita ketahui di sini itu 60 menit ya. Nah, ini itu X. Nah, ini kita coret 2, kita coret ini tinggal 10 ya. Ini tinggal 7 ya. Oke, jadi ini menghasilkan, ini berarti 60 kali 10 berarti 600 ya. 600 7x ya, 7x. Kita hapus dulu ya. Berarti jawabannya kita lanjut di sini aja ya. Di sini aja. Iya. Berarti di sini tinggal 600 dibagi dengan 7 sama dengan X ya. Nah, kita bagi 60 bagi 7 berapa? 60 dibagi 7. Berarti dapat 8 ya. 8 ini 56 berarti 88. Ini mendekati di 1 jam 1,4 ya. Jadi jawabannya adalah B. Ini 1,4 jam. Jadi hasilnya adalah B. Oke, lanjut di nomor selanjutnya, nomor ke-8. Sebuah motor berhasil menempuh jarak 152 km, membutuhkan bahan bakar 20 liter. Lalu berapa banyak bahan bakar yang digunakan jika pengendara mengendarai kendaraan dan menempuh jarak 500 km? Jadi kita samakan ya, kilo sama kilo, liter sama liter ya. Berarti 152
152 per 500 ya, per 500 sama dengan 20 liter dibagi dengan X. Seperti biasa, berarti di sini ya, berarti 500 kali 20 kita ini ya, perkalian silang, berarti 10, berarti 10.000 ya, 10.000 sama dengan 152 X. Hilang ini. Oke, berarti X sama dengan 10.000 kita bagi dengan 152. Jadi hasilnya berapa ya? Kita hitung ulang, berarti berapa? 10.000 bagi 152 ya. 152. Nah, kita hitung berapa? Berarti 100 ini 1000, berarti bisa kita dapat kita langsung aja ya, cari kalkulator aja ya. Kalkulator. Nah, 10.000 kita bagi 152. Jadi 65 liter ya. 60 ini hasilnya 65,7. Nah, yang paling mendekati adalah jawaban C ya, karena kita nggak pakai koma ya. Jadi dibulatkan menjadi 65 liter. Oke. Nah, karena waktunya sudah tidak cukup ya, kakak rasa sudah cukup sekian aja. Kita sampai di soal 8. Yang penting teman-teman itu tahu bagaimana perbedaan contoh-contoh soal untuk CPNS tahun 2023 ketika perbandingan perbandingan kuantitatif yang senilai. Ini contohnya, jadi ada 3 soal tadi, 6, 7, sama 8, dan menurut kakak itu sudah mewakili lah untuk soal-soal setelahnya. Tapi di next video kakak akan membahas sampai nomor 10 dulu ya, sampai selesai perbandingan kuantitatif untuk senilai. Nanti selanjutnya nomor 1 sampai mungkin nomor 11 sampai 13 lah, kakak akan membahas mengenai perbandingan kuantitatif yang tak senilai. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Jadi ketika teman-teman ada beberapa pembahasan kakak yang salah, boleh nanti di kolom komentar juga, dan tidak masalah, karena kadang-kala kakak juga salah gitu dalam menulis atau tipu dan sebagainya. Oke, jadi sekian dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena itu penting bagi perkembangan akun channel pribadi saya. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.